Peringatan Hari Bakti Adiaksa merupakan momentum kita bersama untuk melakukan evaluasi dan introspeksi diri atas semua yang telah kita kerjakan selama setahun terakhir dan menyusun strategi guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dalam meningkatkan citra institusi, sehingga masyarakat mampu merasakan kehadiran negara dalam setiap problematika hukum. Hasil survei nasional mengenai evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan dalam bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan dan sebelumnya menduduki tingkat ke-8 pada 2022 menjadi tingkat ke-4 pada bulan Juni 2022 dengan capaian 74,5. Peningkatan kepercayaan tersebut karena masyarakat menganggap kejaksaan sedikit banyak telah mampu menampilkan wajah penegakan hukum yang didambakan. Di antaranya adalah keberhasilan kejaksaan dalam rangka menangkap kegelisahan masyarakat atas praktek penegak hukum yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan tersebut merupakan tonggak perubahan paradigma penegak hukum, sehingga masyarakat memposisikan restoratif justice identik dengan kejaksaan. Terobosan berikutnya adalah menghadirkan rumah restoratif justice guna menyerap keadilan di tengah masyarakat, serta menggali nilai-nilai kearifan lokal yang eksis di tengah masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, sehingga akan terciptalah kesejukan dan perdamaian yang dapat dirasakan oleh seluruh warga. Oleh karena itu, saya kembali mengajak seluruh warga Adiaksa untuk menjaga pelaksanaan keadilan restoratif dan menjaga asa masyarakat bahwa penegakan hukum berhati nurani. Serta saya ingatkan, jangan pernah menodai kepercayaan masyarakat. Di samping itu, perlu diketahui bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat tersebut juga karena keberhasilan meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan capaian-capaian kinerja, sehingga masyarakat mengetahui apa yang telah kita raih dan apa yang telah kita kerjakan. Pada musyawarah nasional luar biasa Persatuan Jaksa Indonesia tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, organisasi profesi yang kita banggakan telah meletakkan satu pondasi sejarah baru, yaitu kembali menjadi Persaja, yang didirikan pada tanggal 6 Mei 1951 berdasarkan hasil Kongres pertama. Tentunya perubahan ini dilandasi oleh makna filosofis yang mendalam, yang menghargai semangat dan kiprah Persaja dalam mendukung kebijaksanaan diambil oleh kejaksaan. Bahkan telah mengkreasi lahirnya wadah organisasi profesi penegak hukum yang lain di masa itu. Konsekuensi dari perubahan nama organisasi yang lahir pada tahun 1951, maka dengan sendirinya perlu kita pikirkan bersama kapan dan momen apa sesungguhnya institusi kejaksaan berdiri. Karena tidak mungkin organisasi profesi lahir terlebih dahulu sebelum melahirkan institusi tempat profesi itu berkarya. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh insan Adiaksa untuk menggali kembali jejak-jejak sejarah, untuk mengetahui kapan sejatinya kelahiran institusi kejaksaan. Tema Hari Bakti Adiaksa tahun 2022 adalah kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi. Tema tersebut merupakan wujud kepekaan kejaksaan melalui dinamika bangsa dan negara saat ini. Kita menunjukkan optimalisme kejaksaan dalam berperan menghadirkan penegakan hukum yang memberikan kemanfaatan dan menunjang kebangkitan ekonomi Indonesia. Kepastian hukum yang humanis adalah penegakan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan keadaan di sekitar dan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara profesional, tapi bukan berarti tunduk pada tekanan, namun cepat, cermat dalam menyerap nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Karena hukum ditegakkan dengan akal pikiran dan keadilan diasah dengan hati nurani. Oleh karena itu, seluruh aparat penegak hukum harus senantiasa menempa keterampilan hukum dan nilai-nilai keadilan agar hukum yang adil dapat ditegakkan dengan sempurna. Seorang jaksa harus terus mengasah hati nurani agar mampu menyeimbangkan segala aspek hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan secara jernih
sebagai landasan bijak setiap tindakan. Saudara, sering saya sampaikan pada saudara sekalian, jangan pernah mencari keadilan di dalam buku, melainkan temukan rasa keadilan itu di dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Selanjutnya, kita harus menyadari situasi yang terjadi sekitar kita. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tentunya memberikan efek domino terhadap sektor-sektor lainnya. Untuk itu, Kejaksaan senantiasa berinovasi dan memberdayakan semua atribut kewenangan yang melekat untuk terus berjuang memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memfokuskan pada kebijakan penegakan hukum yang bersentuhan langsung dengan sektor-sektor pemasukan negara, seperti mengoptimalkan potensi penyelamatan, pemulihan, pengembangan keuangan negara maupun pada sektor yang dapat menggerakkan roda perekonomian seperti mensukseskan proyek strategis nasional atau mengeliminir berbagai kendala yang dihadapi hambatan guna mengakselerasikan kegiatan pemerintah yang belum berjalan, sehingga langkah hukum yang ditempuh kejaksaan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh negara maupun oleh masyarakat. Seperti halnya penanganan perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, di mana kita mampu melakukan penegakan hukum yang seimbang, yaitu memenjarakan koruptor sekaligus memaksimalkan pengembalian kerugian negara, sehingga tujuan penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan dapat kita wujudkan. Tema HBA tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan, asalkan kita laksanakan dengan penuh kesungguhan serta berlandaskan profesionalis tinggi, integritas yang prima, lain tentunya meningkatkan kemampuan intelektualitas guna menghadapi setiap permasalahan. Profesionalitas dan integritas yang saudara bangun akan menuntun saudara memperoleh hasil yang maksimal dan menutup kemungkinan terjadinya perbuatan tercela yang meruntuhkan marwah institusi. Siap, kita adalah pengemban tanggung jawab. Sila menjaga kewibawaan institusi yang wujudnya mencerminkan diri dalam sikap perilaku serta tutur kata dalam melaksanakan tugas keseharian. Peringatan HBA tahun 2022, saya tekankan pada seluruh warga desa untuk segera tinggalkan pola lama. Akhiri praktek-praktek tidak terpuji. Saya tegaskan, jaga dengan baik marwah dan kewibawaan institusi. Dalam kesempatan ini kembali saya ingatkan bahwa saya tidak butuh jaksa yang pintar tetapi tidak berintegritas. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang pintar dan berintegritas. Dan saya yakin bahwa saudara sekalian termasuk jaksa-jaksa yang sangat saya butuhkan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan kejaksaan sebagai role model penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Tahun ini adalah perayaan HBA pertama pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa tambahan kewenangan, diantaranya adalah kewenangan intelijen sehingga penyadapan. Undang-undang tersebut juga semakin memperkuat kedudukan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer yang tumbuh di kejaksaan, sehingga semakin mempertegas penerapan ajas single procedural system, yang mana kewenangan penuntutan haruslah tunggal dan di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Anugerah berikutnya adalah kewenangan untuk menyelenggarakan kesehatan justisial dalam bentuk pembangunan atau kelola rumah sakit adiaksa yang dapat mendukung penegakan hukum secara efektif dan efisien. Kewenangan tersebut semakin meneguhkan posisi kejaksaan sebagai penegak hukum yang mandiri, independen, serta semakin memberikan ruang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kejaksaan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, saya harap kewenangan baru yang melekat maupun yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undang dapat semaksimal mungkin kita kuatkan. Kita dalam bertugas, mari kita gunakan dengan baik, bijaksana, dan bertanggung jawab agar mampu menunjang pelaksanaan kewajiban penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan kebermanfaatan. Saya berikan apresiasi kepada segenap jajaran kejaksaan di seluruh Nusantara yang telah bekerja keras, cermat, cepat merespon dengan cepat
perintah saya untuk meningkatkan penanganan perkara yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Seperti pada penanganan perkara kelangkaan minyak goreng, penyelewengan pupuk bersubsidi, pemberantasan mafia tanah. Respon cepat tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan, di mana keresahan masyarakat terwakilkan dengan langkah-langkah hukum yang sudah lakukan. Masyarakat merasakan kehadiran negara untuk menyudahi kesusahan yang dialaminya. Oleh sebab itu, jaga dengan baik harapan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, dan terus meningkatkan performa dan kepekaan dalam melihat adanya potensi pelanggaran hukum yang menyangkut kelangsungan hidup orang banyak. Saya ingatkan seluruh warga Adiaksa, jangan rusak kepercayaan masyarakat yang telah susah payah kita bangun dan kita raih selama ini. Saudara jangan pernah terlintas di pikiran saudara untuk terlibat atau mengambil alih atau mengambil keuntungan dari setiap perkara yang saudara tangani. Ini pemerintah berupaya bangkit dari hantaman COVID-19 dengan fokus pemulihan ekonomi nasional guna mendukung target pemerintah. Kejaksaan wajib berperan serta menciptakan stabilitas situasi melalui penegakan hukum yang kondusif dan berkapasitas agar iklim investasi meningkat kembali. Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda, namun sejatinya merupakan suatu kesatuan yang integral sehingga saling berkaitan, karena hukum adalah bagian yang terpisahkan, yang tidak terpisahkan dari ekosistem ekonomi. Bergerak iklim investasi yang sehat dalam pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan kepastian hukum. Karena eksistensi kepastian hukum akan menjamin kelangsungan investasi, sehingga penegakan hukum yang berkepastian menjadi sebuah keharusan. Namun perlu diingatkan bahwa sektor ekonomi adalah sektor kepercayaan yang bersifat sistemik. Oleh karenanya, upaya penegakan hukum baik preventif maupun represif oleh kejaksaan harus terukur dengan strategi yang baik, cermat, efektif agar pelaksanaannya tidak menjadi kontraproduktif dan hambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Demokrasi akan berlangsung sekitar 2 tahun lagi, tetapi sejatinya suhu politik mulai terasa hangat sejak tahun ini. Pengalaman sebelum menyongsong tahun politik sedikit banyak akan diwarnai dengan isu-isu netralitas aparatur negara, aparatur sipil negara yang terkecuali ASN Kejaksaan. Posisi ASN Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai pelayanan masyarakat dan pelaksana jalan pemerintahan di bidang penegakan hukum tidak akan lepas dari sorotan publik. Karenanya dinilai berpotensi untuk menggerakkan kepentingan sosial dan kepentingan politik yang berada di sekitar kita. Untuk itu saya imbau agar segenap insan Adiaksa wajib bersikap netral, karena sikap netral sangat diperlukan demi terwujudnya atmosfer demokrasi dan hukum yang sejuk, kondusif, serta tidak berpihak dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, khususnya dalam mencegah potensi polarisasi politik menuju pesta demokrasi nanti. Mari bersama-sama rapatkan barisan dan perkuat solidaritas agar tetap fokus dan bekerja secara profesional dalam menjaga loyalitas hanya ditujukan kepada bangsa dan negara. Saat ini dunia berada di era revolusi industri atau 4.0, bahkan konsep menjadi 5.0, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Tentunya era mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum. Sehingga hampir dapat dipastikan semua peristiwa hukum di depan akan berbasis pada teknologi. Untuk kejaksaan harus mampu memanfaatkan segala bentuk kemudahan, canggihan teknologi, informasi yang berbasis teknologi modern. Saya memandang hal ini penting sebagai bentuk komitmen menciptakan profil birokrasi kejaksaan yang modern dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Di samping itu, transparansi dan publikasi digital merupakan wujud akuntabilitas kinerja kejaksaan kepada masyarakat hingga akan meningkatkan kualitas kerja kejaksaan dan mempermudah masyarakat untuk menanggapi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Korps Adiaksa. Oleh karena itu, saya yakin dengan meningkatnya transparansi dan publikasi dalam proses penegakan hukum dan pelayanan publik, maka akan menjaga citra positif kejaksaan di tengah-tengah masyarakat. Kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya pada segenap jajaran insan Adiaksa di seluruh Nusantara atas pengabdian
pengorbanan dan kerja kerasnya dalam memperoleh prestasi dan memberi citra positif. Meskipun di tengah keterbatasan kita tetap tegar, mampu mengoptimalkan capaian kinerja serta mengharumkan nama baik lembaga yang kita cintai. Terdapat peningkatan capaian yang positif yang mampu pada dengan Juni dibandingkan dengan semester 1 tahun 2021. Bidang pembinaan dalam realisasi penerimaan bukan pajak di seluruh bidang kejaksaan telah melampaui target yaitu sebesar 753 miliar, meningkat sebesar 453 miliar. Bidang intelijen melakukan pengamanan pembangunan strategis terhadap 335 kegiatan dengan pagu anggaran 68,9 triliun. Bidang tindak pidana umum, pelaksanaan adalah online sebanyak 530.430. Persidangan meningkatnya sebanyak 1.901.343 kali persidangan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 848. Sebanyak 802 dalam bentuk rumah RD, sebanyak 810 balai rehabilitasi nafza, sebanyak 48 balai. Bidang tindak pidana khusus sejak Juli 2021 telah menangani 28 perkara TPPU, melakukan penyerapan kerugian keuangan negara sebanyak 7,3 triliun. Bidang perdata tata usaha negara sejak Juli 2021 telah melakukan penyerapan keuangan negara sebanyak 547 miliar dan pemulihan keuangan negara sebanyak 5,6 triliun. Bidang pidana militer telah melaksanakan fungsi koordinasi sebanyak 153, meningkatnya sebanyak 146 kerugian dan kegiatan dalam semester 2021. Begitu juga dengan fungsi penanganan perkara pidana koneksitas sebanyak 4 kegiatan, meningkat sebanyak 3 kegiatan. Bidang pengawasan sejak Juli 2021 telah melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 171 orang yang terdiri dari 47 orang pegawai tata usaha dan 124 jaksa. Pada bidang pendidikan dan pelatihan sejak Juli 2021 sampai dengan Juni 2022 telah melaksanakan diklat teknik fungsional serta diklat manajemen kepemimpinan jumlah peserta 10.374 orang. Capaian di atas merupakan hasil keras seluruh insan di Aksa dalam memberikan yang terbaik buat institusi dan negeri. Namun harus kita sikapi dengan mawas diri, introspeksi, karena kita menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus dibebani.